Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Hari ini kita masuk ke modul ketiga, yaitu dengan materinya komputer dan perangkat internet. Oke, jadi sebelumnya kita bahas tentang teknologi komputer. Dari pertemuan yang kemarin kita bahas komputer itu apa ya. Jadi di sini kita bahas tentang teknologi komputer. Jadi suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan yang dapat diprogram dan melaksanakan bermacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan kelitian yang tinggi dengan mobilitas dan produktivitas yang tinggi dan akuratnya, yaitu dia dari dasar dari teknologi komputer. Ya, lanjut lagi, jadi perkembangan teknologi komputer selalu diiringi dengan teknologi komunikasi ya. Jadi suatu produk teknologi memungkinkan dua atau lebih dari tempat ya, atau agent dalam tempat yang bisa juga saling bertukar informasi. Jadi komunikasi adalah sebagai akses komunikasi atau akses hubungan, tapi setiap titik-titik penghubungnya itu menggunakan komputer atau menggunakan teknologi komputer yang bagus, contohnya sekarang menggunakan mobile ya. Oke, nah semua ini pasti ada hubungan dengan internet ya. Jadi teknologi komunikasi sekarang nggak terlepas dari internet. Jadi artinya internet memudahkan manusia dalam menemukan informasi dan solusi di berbagai aspek kehidupan. Jadi kehadiran internet memberikan dampak positif ya, yang baik ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebagai pengguna yang baik, jadi kamu harus mengetahui bagaimana sih perkembangannya hingga bisa dinikmati saat ini. Ya, berikutnya masuk ke pengaruh komputer di masyarakat. Ya, jadi ini kita bahas tentang akses atau hubungan atau sarana yang dibutuhkan yang bisa mempengaruhi pola pikir atau pola kehidupan masyarakat. Salah satu adalah internet. Kita sebut interconnection, networking, atau international network. Ya. Jadi merupakan salah satu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Jadi cikal bakal internet nanti dibentuk melalui project ARPANET. Itu singkatan dari Advanced Research Project Agent oleh Departemen Pertahanan dari Amerika ya tahun 69, didukung dengan teknologi TCP ya, atau disebut TCP IP. TCP ya, yaitu Transmission Control Protocol. Ya, dengan internet telah menggantikan posisi contoh library ya, atau perpustakaan yang merupakan gudang ilmu pengetahuan. Jadi sekarang tinggal googling, orang mengupload sebuah materi ke sebuah informasi ya, jadi bisa dibuat internet ya. Oke. Nah, kita bahas tentang sejarahnya. Tadi ada TCP ya. TCP merupakan protokol yang pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna ya, ada di seluruh dunia. Jadi dalam tadi juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Ya, salah satu tadi manfaat dari internet yaitu merubah pola pikir manusia, atau secara kinerja dulu kalau orang mencari buku atau mencari informasi tentang ilmu, dia ke perpustakaan ya, bisa perpustakaan Jakarta atau perpustakaan sekolah. Tapi sekarang itu sudah mulai tersingkir, bukan tersingkir, artinya orang berpola pikir oh nyari ke sini aja, contohnya Wikimedia ya, atau e-book gratis dari internet ya. Oke, jadi kamu bisa mendownload, bisa masukkan ke dalam flashdisk kamu ya. Artinya kamu bisa membawa ratusan ribu buku di dalam saku kamu ya. Itu salah satu kelebihan dari internet. Ya, sekarang ini suatu negara atau kamu ya, atau perorangan atau masyarakat atau sekelompok organisasi yang bisa menguasai internet di era sekarang ini pastikan menjadi negara maju atau menjadi sebuah organisasi maju jika internet digunakan secara bijak, terutama di bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, network, dan bisnis. Nah, sekarang yang sering digunakan adalah bisnis ya, karena itu memang berhubungan dengan masyarakat langsung. Jadi penguasaan internet dan teknologinya dan bagaimana memanfaatkannya itu pasti akan mendapatkan prospek yang lebih bagus. Ya, salah satu manfaat internet ya yang kita dapat sekarang, penggunaan internet itu pasti dapat digunakan secara cepat pemanfaatannya ya, bahkan bisa real time. Jadi perkembangan informasi beragam dunia bisa diterima atau bisa diterima atau bisa dilihat ya dengan cepat.
Ya, pemanfaatan internet saat ini sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan, seperti berbagai perusahaan atau perkantoran, sekolah, bahkan rumah sakit, hotel, dan tempat lainnya digunakan jaringan internet. Itu artinya untuk memudahkan pelaksanaan melakukan aktivitas. Ya, oke, di salah satu data dari Internet Watch statistik bahwa dalam satu dasawarsa pengguna internet atau network di dunia itu meningkat drastis. Bagi Indonesia, hampir 80% penduduk kita ini sudah menggunakan fasilitas internet. Ya, pasti menggunakan mobile ya. Ini ada pertumbuhan tahun 95 dari 64% pengguna di seluruh penduduk dunia, ya kini naik menjadi 60 kali lipat pada tahun 2008. Artinya sejak tahun 2000 pertumbuhan internet dunia naik rata-rata 2% terhadap total populasi dunia. Nah, sekarang sudah tidak bisa dilepaskan lagi, tidak bisa dipisahkan. Internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di dunia. Ya, nggak dunia aja ya, di Indonesia juga. Contohnya bisa kamu rasakan sekarang ya. Ya, ini adalah statistik dari Nature tadi dari 95 sampai 2001 ya, bisa kamu lihat di sini. Ya, dari sampai 2008 penggunanya sudah mencapai 1.565 atau naik mencapai 23,3%. Inilah pertumbuhan dari pemanfaatan internet. Ya, dari 1,5 miliar pengguna internet saat ini 40% berada di Asia ya, diikuti Eropa sekitar 20%, Amerika Utara 20%. Artinya di populasi di Asia itu paling banyak. Ya mungkin nomor 2-nya adalah Indonesia. Ya, atau 3 lah ya. Setelah Cina, India dan kemudian Indonesia. Itu karena makin besarnya pemanfaatan internet. Yang mungkin di sini pemanfaatan provider juga pasti akan sangat menguntungkan. Ya, besarnya jumlah negara Asia sangatlah wajar. Ya, mengingat 5,5% penduduk dunia yang berada di benua Asia, yaitu 37 miliar jiwa dari total 67 miliar jiwa. Mungkin yang paling besar adalah di Cina, India, dan Indonesia. Tapi dari nilai pemanfaatan yang paling banyak dan penggunaan internet ya dari total penduduk dunia masih dipegang oleh kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika dan Kanada hampir 73%. Ya, Asia baru 71%. Di sini pemanfaatan secara penuh dari teknologi komputer dan komunikasi internet itu ya pemanfaatannya lebih besar di Amerika Utara dan Kanada hampir 73,1%. Nah, ini potensi yang besar dalam pemanfaatan internet. Ini adalah grafik dari pemanfaatan dari internet berdasarkan wilayah geografi ya. Amerika paling besar, paling kecil adalah Afrika, Asia 18%. Ya, dengan tren pertumbuhan internet, maka Indonesia menjadi pasar internet yang sangat potensial ya. Diperkirakan mungkin tahun 2000 di atas, sekarang 22 ya, 21 ya, tren pertumbuhan itu akan meningkat rata-rata 20%. Sekarang kamu sudah bisa di 2021 kamu sudah bisa memanfaatkan teknologi ini secara cepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi di semasa pandemi ini pemanfaatan internet itu sangat luas ya. Ini adalah data dari API, Asosiasi Penyedia Internet, berdasarkan statistik tahun 2008. Bisa kamu lihat dari jumlah penduduk hampir 237 juta ini, pengguna internetnya tahun 2000 itu sudah mencapai 2 juta ya. Jadi potensial sangat besar banget. Artinya pengguna internet sekarang sudah mencapai 25 juta. Ya, artinya sangat berpotensial banget dalam pemanfaatan internet. Artinya di sini presentasi pengguna internet sudah mencapai 10,5% dari total penduduk. Artinya jumlah penduduk Indonesia sudah memanfaatkan teknologi internet ya, sudah mendekati maksimal ya. Nah, di sini pasti akan ada perubahan budaya atau kebiasaan yang dari yang lampau menjadi sekarang. Nah, itu salah tantangannya. Secara keseluruhan pemanfaatan internet Indonesia masih kecil ya dibandingkan negara lain, walaupun jumlah totalnya banyak ya. Contohnya Malaysia hampir 62% ya. Kita masih di bawah Filipina 42%. Jadi pemanfaatan dari luas area dan jumlah penduduk kita itu masih 13% dalam pemanfaatan internet di wilayah Indonesia ini. Salah satu kelebihan hampir 80% pengguna internet Indonesia adalah menggunakan